Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas yang hari ini di beberapa lokasi di Jakarta, Jawa Barat, dan Yogyakarta, kita segera bergabung dengan Bribda Jessica, anggota NTMC Korlantas Polri. Bribda Jessica, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Ratu dan selamat siang pemirsa. Saya Bribda Jessica Renden akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas pada siang hari ini. Dari kawasan pertama, Slipi Palmera, Jakarta Barat dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Semanggi baik yang akan menuju ke Grogol, Pentaburan, Penjompongan, dan ke arah Cawang dalam kondisi ramai. Di mana sudah terlihat dari peningkatan volume arus lalu lintas pada kawasan ini. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang antrian traffic light. Dampak perlambatan percepatan sepanjang 50 meter di belakang garis stop. Kami menghimbau para pengendara untuk dapat berhenti di belakang garis stop pada saat antrian traffic light, khususnya bagi pengendara roda 2 untuk menghormati hak pejalan kaki yang akan menyeberang. Sedangkan dari tol dalam kota, Cawang Grogol terpantau dalam kondisi kondusif ramai lancar. Harap para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah. Dari Slipi Palmera, Jakarta Barat, kita beralih ke kawasan kedua, Simpang Dago, Bandung. Dapat kita lihat bersama untuk arus lalu lintas dari Simpang Dago, Bandung dalam kondisi ramai lancar, yakni dari arah Paster menuju ke Suropati yang melalui jalur arteri. Kami mengantisipasi para pengendara untuk dapat menjaga jarak aman kendaraan Anda dan menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda karena terdapat pertemuan arus atau persimpangan pada kawasan ini. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang antrian traffic light, namun selepasnya dapat berlangsung dengan normal. Sedangkan dari Paster yang akan menuju ke Suropati melalui flyover Pasopati terpantau dalam kondisi ramai lancar. Begitu pula dari Juanda Atas yang akan menuju ke Juanda Bawah juga dalam kondisi relatif ramai lancar. Patuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan keselamatan pengendara lainnya. Dari Simpang Dago, Bandung, kita beralih ke Pos Lantas Ledeng, Bandung. Dari arah Lembang menuju ke Setiabudi dan sebaliknya terpantau dalam kondisi ramai. Sudah terlihat dari peningkatan volume arus lalu lintas di mana keramaian pada siang hari ini didominasi kendaraan roda 4. Begitu pula dari Jalan Sersan Bajuri terpantau dalam kondisi ramai di mana pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 km per jamnya. Patuhi rambu lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami di lapangan. Dari Pos Lantas Ledeng, Bandung, kita beralih ke kawasan keempat, Jalan Malioboro, Yogyakarta. Dapat kita bersama untuk situasi arus lalu lintas siang hari ini dari Jalan Malioboro, Yogyakarta terpantau dalam kondisi ramai dan sudah terlihat juga ada peningkatan volume arus lalu lintas pada kawasan ini. Perlambatan percepatan juga terjadi dari Jalan Abu Bakar Ali yang menuju ke Keraton Jogja maupun yang akan menuju ke Pasar Kembang. Keramaian pada kawasan ini juga didominasi kendaraan roda 4 yang dapat melaju dengan kecepatan 30 hingga 40 km per jamnya. Harap berhati-hati rampanya aktivitas masyarakat di kawasan ini dan tetap waspada banyaknya kendaraan tradisional yang melintasi kawasan ini. Dan pemirsa, kami menghimbau agar selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dan untuk kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi dan kembali ke studio. Baik, terima kasih Bribda Jessica atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di bulan Desember 2023 yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama dengan jajaran terkait, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Nyoto Suwikno, menyampaikan bahwa beras masih menjadi komoditas penyumbang inflasi utama sebesar 6,58%. Untuk mengendalikan inflasi di daerah, pemerintah memberikan bantuan pangan beras kepada masyarakat. Beras menjadi komoditas penyumbang inflasi utama
sebesar 0,58%, dan tadi sudah disampaikan BPS. Oleh karena itu, dalam menanggulangi hal tersebut, Badan Pangan Nasional telah menyalurkan bantuan pangan beras dan terbukti efektif dapat membantu pengendalian inflasi beras di daerah. Inflasi beras pada bulan Maret adalah sebesar 0,7%, turun menjadi 0,2%. Seiring dengan pemberian bantuan pangan beras tahap pertama dan inflasi beras bulan September sebesar 5,61%, turun menjadi 0,4%, seiring dengan pemberian bantuan beras tahap kedua. Sepertinya paparannya beda ya Pak Freddy. Nah, dalam rangka pengendalian inflasi beras, penyaluran bantuan pangan beras ini akan dilanjutkan di bulan Desember tahun 2023 dan juga pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2024. Mudah-mudahan dengan demikian ketersediaan beras, baik pasokan maupun harga beras, masih dapat terkendali pada saat pemilu Capres-Cawapres maupun juga saat Hari Raya Idul Fitri. Berdasarkan pantauan harga pada tanggal 26 Desember tahun 2023 yang diperoleh dari petugas enumerator Badan Pangan Nasional, ada beberapa komoditas yang menunjukkan harga di atas harga acuan. Harga di tingkat konsumen terdapat 6 komoditas yang berada di atas harga acuan pemerintah maupun harga eceran tertinggi. Di antaranya adalah jagung di tingkat peternak sebesar 49,96%, melebihi HAP. Cabai rawit merah sebesar 48,01% di atas HAP. Beras medium di zona 3 sebesar 29,12% di atas harga eceran tertinggi. Beras premium zona 3 17,01% di atas HET. Beras medium zona 2 18,48% di atas HET. Beras medium zona 1 17,10% di atas HET, dan kedelai biji kering 12,64% di atas HAP. Penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan tahap kedua komoditas beras diberikan kepada 21.346.294 KPM selama 3 bulan. Bantuan pangan beras diberikan untuk masing-masing 10 kg per KPM melalui Perum Bulog, dan sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 sudah tersalurkan bantuan beras sebesar 97,93%, dan alokasi tahap kedua bulan September sampai Desember 2023, penyaluran CPP untuk bantuan pangan tahap kedua komoditas daging ayam dan telur diberikan kepada 1.446.000.000 KRS selama 3 bulan di 7 provinsi stunting. Bantuan diberikan berupa daging ayam 1 kg dan telur ayam 1 pak atau 10 butir melalui ID Food. Sampai dengan tanggal 26 Desember sudah tersalurkan 100%.
Satgas Pangan Polri menyampaikan evaluasi pengendalian inflasi daerah tahun 2023 dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan hari ini oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama dengan instansi terkait lainnya, terkait monitoring harga ketersediaan maupun distribusi terhadap beberapa bahan pokok. Nah, kami laporkan juga Bapak Irjen dan Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan Satgas Pangan yang dilaksanakan dari kurun waktu 19 Desember sampai dengan terakhir tanggal 23 Desember, kami melaksanakan kegiatan rakor dan melaksanakan pendampingan baik dengan Bulog maupun pendampingan juga terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementan dalam rangka peningkatan produksi pangan padi dengan jagung di tahun 2023 dan tahun 2024. Next. Kegiatan lain juga kami juga melaksanakan kegiatan dengan teman-teman Bappenas juga berkenaan masalah SPHP kedelai yang disampaikan bahwasanya pelaksanaan tahap 2 yang akan dilaksanakan oleh Akindo ini masih dalam proses perjalanan dan akan terrealisasi stok sebesar 70.000 ton diperkirakan akan tiba pada tanggal 30 Desember 2023. Kendala saat ini dari oleh importer yaitu banyaknya antrian kapal di luar negeri dan mengakibatkan proses pengiriman menuju Indonesia sehingga memakan waktu yang lama dan membuat pemenuhan stok Indonesia menjadi terhambat. Dari kegiatan yang kami laksanakan, Pak Irjen, untuk kesimpulan dan rekomendasi yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan hasil monitoring Satgas Pangan di pusat maupun di daerah. Untuk kesimpulan yang bisa kami tarik, yaitu untuk harga beras cenderung di atas head selama tahun 2023, mencapai 17,64% di zona A dan 16,67% di zona B dan 27,5% di zona C. Ini dipengaruhi karena adanya biaya transportasi dan kuli angkut yang mempengaruhi untuk biaya produksi. Kemudian adanya penurunan produksi cabai di beberapa wilayah sentra produksi akibat adanya perubahan musim. Kemudian berkenaan dengan harga minyak kita yang di atas head ini, namun kami monitor untuk ketersediaan di beberapa wilayah di Indonesia ini semuanya stok tercukupi dan harga cenderung normal. Kemudian untuk 6 komoditi perhatian di tahun 2004 berupa beras, gula, bawang putih, kedelai, dan jagung, di mana stok dan komoditi tersebut masih mengandalkan importasi dan mengalami kendala diakibatkan musim ekstrim yang terjadi di beberapa sentra produksi Indonesia. Dari kesimpulan ini kami juga memberikan rekomendasi terkait dengan pemerintah daerah dan jajaran terkait harus memastikan ketersediaan stok beras di masing-masing daerah dan menjaga jalur distribusi terutama di daerah yang terpencil. Kemudian yang kedua, pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi produksi terutama yang menggunakan benih cabai, bantuan dari pemerintah, serta membantu pendistribusian cabai khususnya dari wilayah sentra produksi yang surplus ke daerah yang tinggi konsumsi ataupun defisit dengan menggunakan dana BTT, bantuan tidak terduga. Kemudian melakukan monitoring untuk pengawasan dan perbaikan terkait dengan tata niaga serta jalur distribusi minyak curah dan minyak kita. Dan yang terakhir, kami memberikan rekomendasi agar pemerintah pusat dan daerah perlu mengantisipasi untuk ketersediaan stok dan pangan menghadapi kalender nasional berupa kegiatan keagamaan dan cuti bersama. Ini mungkin dapat diantisipasi karena untuk kalender nasional ini sudah diketahui bersama, jadi oleh karena itu seharusnya untuk di pemerintah pusat dengan daerah bisa mengantisipasi terhadap ketersediaan stok yang ada sehingga tidak mengganggu ataupun menghambat distribusi yang dilaksanakan. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.